Pemirsa, harapan KPK untuk bisa menangkap Harun Masiku buron kasus suap selama 5 tahun tampaknya makin jauh panggang dari api. Mantan penyidik KPK bahkan menyebut Harun Masiku telah lari ke tempat yang lebih tersembunyi. Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi melunasi janji penangkapan buronan korupsi Harun Masiku dalam waktu 1 minggu nyatanya meleset. Mantan penyidik KPK yang pernah mengejar Harun Masiku, Praswat Nugraha menyebut belum ditangkapnya Harun karena perilaku pimpinan KPK yang offside. Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di DPR menyebut bisa menangkap Masiku dalam waktu 1 minggu. Tapi pernyataan itu diralat oleh Alex sendiri. Pastinya akan hilang. Itu sudah 1 tambah 1 sama dengan 2. Sudah pasti kalau ada orang kita kejar buronan lalu kemudian 1 minggu sebelum ditangkap disampaikan bahwa lokasinya sudah terdeteksi, maka dia akan menghilang. Itu logika dasar. Jadi nggak perlu cerdas amat kita untuk menganalisa situasi ini bahwa pimpinan KPK sudah offside untuk menyampaikan ke publik bahwa Harun Masiku sudah terdeteksi, sudah ada di Jakarta, 7 hari lagi ditangkap dan lain-lain. Saya nggak tahu maksud dan tujuannya seperti apa, tapi yang jelas itu mengganggu jalannya proses penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh KPK. Bukti bahwa KPK tidak punya kepastian menangkap Harun Masiku terlontar dari pernyataan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur. Pekan lalu, Asep mengatakan KPK masih butuh bantuan publik mencari Harun Masiku. Tentunya juga kalau misalkan kami ada informasi, ya informasinya sangat terbatas, maksudnya terbatas itu terbatas siapa yang harus mengetahui, sehingga tidak bisa kami juga sampaikan karena tentunya itu akan berakibat juga dalam proses penyidikan dan pencarian yang bersangkutan. Kasus Harun Masiku seharusnya tidak rumit, tapi perkara seolah menjadi rumit dan mengundang pertanyaan banyak pihak. Misalnya, rencana KPK yang akan mencekal Hasto dibatalkan pimpinannya sendiri. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan cekal tidak perlu dilakukan karena Hasto kooperatif. Kan sebelumnya pimpinan mengeluarkan disposisi tunda untuk pencekalan Hasto. Apakah dengan melihat sikap Hasto dengan kemana-mana itu bakal dikabulkan nggak sih Pak pencekalan itu Pak? Kemana maksudnya ngomong kemana-mana? Maksudnya lapor ke sana, lapor ke sini gitu. Ya, yang bersangkutan kan di Jakarta. Kalau lapornya di Jakarta, yang bersangkutan juga posisinya di Jakarta. Ngapain juga dicekal? Dicekal itu kan mencegah yang bersangkutan pergi ke luar negeri. Kan itu. Ke Depok boleh. Adanya menjelaskan berarti Pak, kalau masih sekitar Jakarta ngapain juga dicekal? Artinya dari penyidik sendiri sudah mengusulkan nama Pak Hasto untuk dicegah, namun dari pimpinan disposisinya untuk tunda dulu gitu Pak. Ya. Bersamaan waktu beredarnya kabar pembatalan cekal Hasto, ada sejumlah fakta yang mengiringi peristiwa tersebut. Usai penyitaan handphone dan buku agenda pilkada, tim hukum Hasto dan Kusnadi melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK. Mereka juga melapor ke Komnas HAM dan ke Baris Krim Polri. Selain itu, Hasto dan Kusnadi juga mendesak KPK mengganti penyidik. Jadi poin penting nanti mau disampaikan. Pertama, menyatakan Kusnadi hadir. Yang kedua, ada permintaan untuk mengganti penyidik. Ganti penyidik ya? Ya, karena kaitan dengan peristiwa tanggal 10 Juni itu. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.